Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang kedua. Mari sama-sama kita membuka hati. Kita boleh memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Mari sama-sama sehati dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih berada saat sore hari ini. Tanpa mengurangi rasa syukur kita, satukan hati kita, tundukkan kepala kita, sama-sama berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kau selalu menyertai, melindungi, dan bahkan Kau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih sore hari ini Tuhan, kami bertemu dengan saudara kami Tuhan. Walaupun lewat streaming, kami percaya pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang begitu mengesankan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau. Izinkan kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Lewat pujian, syukur kami, mazmur yang terbaik kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiran setiap umat-Mu Tuhan. Di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau
amin. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hati umat-Mu sore malam hari ini Yesus. Lalu setiap kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, persoalan badai apapun, sebab hanya tangan-Mu Tuhan yang menopang setiap kami, hanya tangan-Mu yang mengangkat setiap kami. Di saat kami letih, Engkau yang memberikan kekuatan. Di saat kami jauh, Engkau Tuhan yang menggandeng dan menggendong setiap kami untuk mengembalikan ke dalam jalan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di saat kami salah mengambil sebuah jalan, Tuhan mengangkat setiap kami, mengangkat tangan kami yang kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dengan segenap hatimu katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sebab hanyalah tangan-Mu selalu menggandeng setiap kami. Sebab hanya tangan-Mu membelai dengan kasih-Mu. Sebab hanya tangan-Mu selalu mengangkat di saat ku berjalan dalam kesepian.
buat istri yang baik, buat anak-anak yang baik, buat cucu yang baik, buat saudara-saudara yang seiman, semuanya begitu luar biasa Tuhan. Saling menguatkan, saling menopang. Terima kasih semuanya baik-baik adanya. Bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi karena Engkau selalu melindungi dan memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama naikkan syukurmu di hadapan-Mu. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Beri mazmur yang terbaik, beri pujian yang terbaik. Sebahagia, angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih buat janji-janji-Mu yang selalu Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh kagum akan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita lebih lagi buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jangan tunduk tapi tengadahkanlah. Dengan iman percayamu, dengan rasa syukur, tatap dan pandanglah Dia. Mari sama-sama sejenak kita boleh berbahasa roh. Ora syaka papa 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 papa. Ora syaka papa 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 papa. Lepaskan segala yang merintangi untuk bertemu dengan Tuhan. Lepaskan rohmu untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Ora syaka papa 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 papa. Oh syaka papa 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 papa. Shikini ara papa papa ya rasul. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan kekaguman kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
kagum akan Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, sekalipun lewat online. Tetapi kami sadar bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang maha hadir. Sehingga pada waktu kami beribadah di gereja, Tuhan hadir. Pada waktu kami masing-masing beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga, Tuhan pun hadir. Itulah sebabnya tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan dalam ibadah kesempatan hari ini. Dan kami berdoa dan membuka hati kami, agar supaya setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, Roh Kudus meneranginya, sehingga kami semua sampai memahami firman ini, dan mengerti maksud-maksud ilahi di balik semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, shalom Ibu Bapak yang kekasih, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Cahyono, dan juga Pastor Jerry yang memberikan kesempatan untuk saya membagikan berkat di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Dan mari bersama-sama sebelumnya kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal 24 yang ke-15 dikatakan begini. Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Lewat nats yang saya pilih dan tokoh yang saya pilih ini, saya ingin memberikan tema bahwa tema yang paling cocok untuk ayat-ayat ini adalah cara orang percaya merespon virus sampar atau virus corona. Virus corona yang sekarang ini sedang merebak ke seluruh penjuru dunia, termasuk negeri kita juga tidak luput, telah menimbulkan banyak kesulitan, menimbulkan banyak dampak secara ekonomi dan dampak-dampak yang lainnya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bagaimana meresponnya. Sebab dengan respon yang benar, maka apapun yang terjadi kelak akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Orang bisa saja mereka-reka yang tidak baik untuk kita, tetapi kalau respon kita benar, maka justru Tuhan akan mengubah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin di bagian awal ini saya ingin kita semua mengerti dulu apa itu virus corona. Walaupun mungkin Ibu Bapak sudah dengar dari mass media, mungkin dari televisi, atau mungkin dari YouTube, atau mungkin dari media-media lain, tapi sekedar saya ingin ingatkan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan akut, sehingga seseorang yang mendapatkan gangguan ini sampai mengalami kematian. Dan virus yang mirip-mirip atau identik sebelumnya yang sudah kita kenal adalah SARS, MERS, flu burung, flu babi, Ebola, sapi gila, mungkin sapi waras dan seterusnya. Ya. Nah, di zaman Alkitab virus seperti ini kita kenal dengan virus sampar. Sampar itu apa? Sampar dalam bahasa modernnya adalah pes atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Dan seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit serangga yang terpapar bakteri Yersinia pestis setelah serangga tersebut menggigit hewan yang terinfeksi.
Dan ternyata virus sampar ini bukan saja terjadi di zaman perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru, bahkan sampai akhir zaman. Itulah sebabnya di dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan begini. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi secara teologi saya ingin simpulkan sementara bahwa virus corona itu identik dengan virus sampar yang dibicarakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan mesti mengirim virus ini? Ini yang saya ingin kita renungkan baik-baik supaya kita mendapatkan pemahaman yang mendalam. Seperti dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan begini, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebelum manusia menjadi makhluk hidup, bagian akhir yang Tuhan lakukan adalah mengembuskan nafas. Artinya gini, bagian terakhir sebelum manusia menjadi makhluk hidup adalah memberikan kemampuan manusia untuk bisa bernafas. Artinya begini, pernafasan manusia merupakan bagian vital dalam hidup manusia. Itulah sebabnya manakala manusia hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka yang disentil sama Tuhan, yang disenggol sama Tuhan adalah bagian saluran pernafasan. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan begini. Saya ini dulu waktu masa kecil suka membantu kakek saya untuk memandikan sapi atau menuntun sapi dari rumah kami sampai ke pasar. Dan sapi itu besar-besar, saya masih kecil. Tetapi kakek saya ngajari saya begini, kalau sapinya sulit dikendalikan, maka pegang saja tali soh yang ada di hidungnya. Walaupun tali itu kecil, bukan tali yang ada di leher, tapi pada waktu saya tarik, maka seekor sapi akan nurut dengan saya. Sebab itulah cara mengendalikan seekor sapi. Cara mengendalikan sebuah kapal yang besar adalah kemudinya. Dan salah satu cara mengendalikan manusia adalah lewat saluran pernafasan. Itulah sebabnya Tuhan seringkali menyentuh bagian ini manakala Tuhan mau berbicara khusus kepada manusia. Oleh karena itu salah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah saluran pernafasan. Ya, oleh karena itu penting sekali kadang-kadang kalau berdoa begini. Coba kita angkat tangan kita, lalu letakkan di leher kita sebagai tempat saluran pernafasan. Kita berdoa begini, Tuhan berkati saluran pernafasanku. Berkati dan pagari dengan malaikatmu, sehingga virus apapun termasuk virus corona tidak bisa menyentuh saluran pernafasan. Sebab ada perlindungan malaikatnya di saluran pernafasan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan melindungi saluran pernafasan kami. Amin. Nah, menyinggung tentang penyakit ibu bapak yang kekasih, penyakit merupakan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk mendisiplin umatnya. Seperti waktu Tuhan ingin mendisiplin jemaatnya di Tiatira, Tuhan berkata begini, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Waktu umat itu ditunggu untuk bertobat dan tidak bertobat, maka Tuhan lempar mereka ke ranjang orang sakit. Artinya gini, dengan sakitlah seringkali Tuhan sedang mendisiplin umatnya. Pengalaman Ayub misalnya, oleh karena Ayub ini memiliki kehidupan yang belum seperti pasal 42, maka Tuhan di dalam pasal awal mengizinkan iblis menggocoknya sampai Ayub mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Makanya pesan Tuhan kepada iblis begini, nah ia dalam kuasanya, hanya sayangkan nyawanya. Artinya begini, Tuhan mengizinkan iblis menciptakan, mengirim, membuat Ayub sakit, tetapi nyawanya, saluran pernafasannya itu bagian Tuhan, bukan milik iblis. Jadi Ayub pun dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, sampai akhirnya menjadi Ayub yang tadinya hanya dengar dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri mengerti dan mengenal Tuhan di pasal 42. Setelah apa? Setelah dia mengalami sakit penyakit. Bangsa Israel seringkali dididik Tuhan juga lewat penyakit, misalnya penyakit sampar. Penyakit sampar selalu diikuti dengan batuk kering. Ini mirip-mirip dengan gejala yang hari-hari ini dibicarakan sehubungan dengan virus corona. Batuk kering.
lalu menimbulkan demam. Demamlah yang menyebabkan kondisi manusia badannya bisa begitu panas. Lalu demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Artinya Tuhan kadang-kadang harus menegur umat manusia dengan sebuah penyakit yang sampai membawa kematian. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tetapi mari kita renungkan dengan hati nurani yang jernih. Mengapa akhir-akhir ini virus corona diizinkan Tuhan merebak berawal dari Wuhan di Cina, sampai ke negeri-negeri lain, termasuk ke negeri kita, Indonesia. Bahkan negara yang begitu maju seperti Amerika, hari-hari ini angka kematian oleh karena virus ini sudah melebihi dari 10.000 orang. Ini sesuatu yang betul-betul harus kita bawa dalam doa. Kita tidak bisa menyepelekan dan kita tanpa bermaksud menghakimi siapapun, bahwa kita perlu mencari hadirat Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan agar supaya virus ini betul-betul sirna dari muka bumi. Kalau kita belajar dari Paulus misalnya, seringkali Tuhan juga mendidik Paulus dengan sebuah penyakit, misalnya begini. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi penyakit seringkali dipakai Tuhan menjadi alat untuk mendidik umatnya, seperti jemaat Tiatira, seperti Ayub, seperti bangsa Israel, termasuk seperti Paulus. Jadi memang hidup kita itu sebagai orang-orang percaya ternyata tidak jauh amat, tidak terlalu jauh dari sakit penyakit. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar lewat pembacaan nas tadi, bahwa kita mau belajar tentang bagaimana cara kita orang percaya untuk merespon virus sampar atau sekelas corona di zaman ini. Ya, dan kita harus belajar dari Daud. Kenapa? Karena Daudlah seorang raja, seorang kepala negara, seorang kepala rumah tangga yang berhasil menghadapi virus sampar dan berhasil. Dikatakan dalam 2 Samuel 24 ayat 15 tadi bahwa dalam satu hari pagi sampai petang yang mati di Israel adalah 70.000 orang. Ya, penduduk Israel 500.000, penduduk Yehuda 300.000, total 800. Jika yang mati 70.000 berarti yang mati satu hari itu adalah 8,7%. Ini sebuah musibah yang ngeri di zaman Daud. Tetapi puji Tuhan bahwa setelah lihat fakta ini, apa yang dilakukan Daud? Yaitu Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi merujuk dari apa yang dilakukan Daud, gimana sikap kita orang-orang percaya di Madiun, orang-orang percaya yang ada di Ponorogo, orang-orang percaya yang ada di Ngajut dan kota-kota sekitarnya. Apa yang kita lakukan? Ikuti Daud tadi. Pertama adalah Daud mendirikan mezbah. Bapak Ibu mesti kembali dulu ke pasal 24 ayat 1, 2 Samuel tadi. Sebelum Daud menghitung jumlah orang Israel, ayat 1 dikatakan begini, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi sebelum Tuhan mendorong Daud untuk menghitung atau membuat sensus di Israel, sebenarnya kehidupan bangsa Israel telah menyebabkan Tuhan murka. Setelah Tuhan murka, baru Tuhan mendorong Daud untuk menghitung supaya mengerti jumlahnya. Asumsi saya begini, dengan Daud mengerti jumlah bangsa Israel ada 800.000, maka dia bisa mengerti bahwa musibah satu hari itu 8,7%. Rencana semula adalah samparin 3 hari. Kalau 3 hari berarti hampir 30%. Ini musibah yang mengerikan. Tetapi oleh karena Daud mendirikan mezbah, maka hari kedua dan hari ketiga sudah tidak ada lagi virus sampar menyerang bangsa Israel. Daud mendirikan mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat yang sederhana untuk seseorang bisa duduk di situ, berdiri di situ, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi substansi mendirikan mezbah adalah gini, menyelenggarakan ibadah.
Oleh karena kita taat kepada anjuran pemerintah, kita tidak kumpul-kumpul terlebih dulu supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Kita gereja taat dan kita sekarang ini kumpul di rumah masing-masing dan kita beribadah. Tetapi itu pun ibadah, nilainya tidak kalah dengan apa yang kita lakukan di gereja. Jadi yang harus kita lakukan saat-saat seperti ini adalah ibadah. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah, 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 dan terus ibadah. Dimanapun kita berada, kita beribadah. Tidak bisa beribadah kumpul di gereja, masing-masing beribadah di rumah masing-masing. Ya, itu pun ibadah. Makanya dalam suratnya kepada orang Ibrani, Paulus mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi orang itu mesti ibadah. Berarti, ibu bapak bayangkan begini, berarti kenapa Tuhan lepas virus sampar di tengah-tengah bangsa Israel? Dugaan sementara adalah berarti bangsa Israel mengalami kemunduran urusan ibadah. Sehingga Tuhan sentil, Tuhan senggol saluran pernapasannya lewat virus sampar ini. Nah, jangan sampai di antara kita didapati zaman kita ini, ibadah-ibadah kita ini belum berkenan kepada Tuhan. Jadi, mari kita perbaiki mezbah kita. Jangan sampai ada beberapa orang yang setahun ibadahnya 2 kali, seperti kapal selam. Natal datang gereja, Paskah datang gereja, mungkin tahun baru datang gereja. Jangan. Ibadah kita mesti setiap saat, setiap hari. Daud sehari ibadah 7 kali, Daniel ibadah sehari 3 kali. Jadi mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kepada ibu bapak yang selama ini mungkin tidak ibadah dengan rajin, ya mari perbaiki mezbah kita. Sebab tanpa perbaikan mezbah di rumah Tuhan, anak-anak Tuhan, maka virus corona jangan-jangan tidak dihentikan oleh Tuhan. Ya, ibadah dan ibadah. Itu sebabnya saya sangat diberkati dengan ajakan seorang presiden Donald Trump di Amerika. Pada waktu virus itu juga merambah sampai Amerika, Presiden Amerika menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari berdoa nasional. Dunia diajak untuk berdoa kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ini sebuah seruan kepala negara yang luar biasa. Bahwa ada ibadah-ibadah kita yang harus kita evaluasi. Jangan sampai ibadah-ibadah kita itu belum berkenan kepada Tuhan. Sehingga virus sampar dilepaskan di kala itu. Jangan sampai ibadah-ibadah kita belum berkenan kepada Tuhan sampai akhirnya virus corona itu dilepaskan di zaman ini. Mari kita evaluasi. Seringkali saya dapati begini. Seorang bapak yang masa mudanya sungguh-sungguh segala ibadah diikuti. Di masa tuanya undur. Dan sebaliknya. Ya. Jadi bagian pertama yang dilakukan Daud agar supaya virus sampar berhenti adalah membangun mezbah. Seperti yang Bapak Ibu lakukan di rumah saat ini, itulah membangun mezbah. Dan hidupi ini jangan dimatikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Daud agar supaya virus sampar itu berhenti, yaitu Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Daud mempersembahkan korban bakaran. Apa yang dimaksudkan korban bakaran di sini? Jadi gini, di dalam perjanjian lama mengajarkan kepada gini, kalau misalnya saya ini seseorang yang baru saja berdosa kepada Tuhan. Ya, mungkin saya berdosa, mungkin saya tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, lalu saya berdosa. Ya, lalu saya mesti menebus dosa saya dengan cara saya mempersembahkan seekor kambing domba. Nah, pada waktu seseorang imam menyembelih kambing domba, tangan saya ditaruh di atas kepalanya sebagai wakil. Jadi domba itu nanti disembelih mati, menggantikan saya sebagai orang berdosa. Nah, lemaknya itulah yang nanti dibakar. Untuk apa? Menimbulkan bau-bauan yang harum. Ya, mungkin bagi kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan mencium bau lemak pada waktu kita lewat di warung sate. Nah, seperti itu bayangannya. Nah, jadi kita kadang-kadang belum makan satenya tapi sudah mencium bau-bau satenya. Nah,
lemak dibakar akan menimbulkan harum, bau-bauan yang harum. Sebenarnya substansinya adalah Tuhan mengendaki supaya hidup kita dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai terus, itu adalah mempersembahkan bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Jadi yang dipersembahkan oleh Daud yang itu adalah mempersembahkan korban bakaran. Lemaknya, bukan satu ekor kambing dibakar semua, bukan. Hanya lemaknya. Maknanya untuk kita masa kini apa? Artinya begini, yang merupakan lemak ilahi, lemak Tuhan, jangan dimakan kita. Apa yang Bapak Ibu sekarang pahami? Segala sesuatu merupakan lemak milik Tuhan, misalnya lah. Ya, begitu kita ingat kitab Maleakhi pasal 3, kita ingat persepuluhan, betul. Persepuluhan itu lemak, itu milik Tuhan. Itu yang kita perlu persembahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur jemaat kami di Bandung dalam kondisi seperti ini tidak bisa ibadah, tidak bisa membawa persembahan dalam kantong kolekte. Tetapi umat Tuhan yang sudah dewasa, mereka tahu setiap awal bulan mereka mentransfer persepuluhannya ke dalam rekening gereja. Saya angkat jempol untuk mereka. Ya, itu cara mereka untuk mempersembahkan lemak. Karena memang itu miliknya Tuhan. Jadi kita tidak boleh tahan, tidak boleh rampas. Apa yang milik Tuhan misalnya? Kita sebagai pelayan Tuhan, waktu. Para pelayan Tuhan kadang-kadang mengorbankan waktu dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Itulah lemak bagi Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Apa yang milik Tuhan? Apalagi milik Tuhan? Karunia-karunia kita. Itu lemak bagi Tuhan. Dan itu mari kita bakar bagi Tuhan. Jangan simpan karunia di rumah kita, jangan simpan karunia di meja kita, tapi pakai itu untuk melayani Tuhan. Ini yang saya sebut dengan korban bakaran. Apa yang harus kita bakar bagi Tuhan, bakar bagi Tuhan. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Dan itulah cara kedua yang dilakukan Daud agar supaya virus sampar berhenti di negerinya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud supaya virus sampar atau virus sekelas corona berhenti di negerinya. Yang ketiga, Daud mempersembahkan korban keselamatan. Bapak Ibu simak lagi ayat tadi, Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya, tadi waktu kita membicarakan tentang persembahan, ya seekor kambing disembelih, lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan, sisanya daging-dagingnya. Nah, dagingnya itulah yang nanti dinikmati sebagian untuk imam, sebagian untuk yang lainnya. Artinya apa korban keselamatan? Korban keselamatan adalah sebuah korban sebagai rasa ucapan syukur. Ya, jadi karena kita itu diberkati lebih banyak bulan ini, kita mau berbagi sama orang lain. Itu namanya korban keselamatan. Di rumah kita ada beberapa jas yang kita cenderung tidak pakai, kita kasihkan orang lain. Itu namanya korban keselamatan. Harusnya kita itu operasi di rumah sakit, ternyata kita doakan Pak Gembala sembuh. Kalau kita hitung-hitung operasi itu habis 50 juta, lalu kita mempersembahkan separohnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya korban keselamatan. Ya, atau kita pulang dari rumah sakit, harusnya kita dirawat sampai 2 minggu, ternyata seminggu sembuh. Kita mempersembahkan sebagian biaya rumah sakit, itu namanya korban keselamatan. Jadi korban keselamatan berbicara tentang berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang lain, berbagi kepada hamba Tuhan, berbagi kepada siapa yang Tuhan tuntun, itu namanya korban keselamatan. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang, Pak doakan Pak, saya ini hilang Pak, saya kena tipu dan seterusnya gitu. Kadang-kadang waktu kita ngobrol panjang lebar, hasilnya gini. Beberapa orang yang seringkali ketipu, itu karena memang dia dalam hidupnya jarang berbagi. Artinya apa? Kalau orang jarang berbagi secara sukarela, maka Tuhan izinkan orang lain ngambil sendiri ke pabrik kita, ngambil ke rumah kita, itu namanya penipu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau ngalami ditipu, dikhianati, ya, berikan apa yang menjadi milik Tuhan, lemak tadi, dan juga bagilah apa yang menjadi bagian orang lain. Tidak semua berkat itu untuk kita. Agar supaya terjadi keseimbangan, kadang-kadang kita diberi banyak dan kita berbagi kepada yang kurang. Itu yang berbagi. Jadi bayangkan Bapak Ibu, setelah Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, sebelumnya dia mendirikan mezbah, apa yang terjadi? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.
Kapan berhentinya? Hari itu juga, sore itu juga, bukan besok, bukan lusa. Rencananya virus Sampar ini akan melanda bangsa Israel selama 3 hari. Hari pertama sudah mati 70.000, 8,7%. Jika hari kedua sama, sudah 17,4%. Bisa, kalau sampai hari ketiga bisa 30. Wah, itu musibah yang mengerikan. Tapi karena hikmat yang Tuhan taruh dalam diri Daud dan Daud taat, maka Daud melakukan apa yang harus dilakukan. Hasilnya apa? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri ini. Kalau orang-orang Madiun, orang-orang Ponorogo dan orang-orang Nganjuk dan kota-kota sekitarnya sepakat berdoa untuk negeri ini agar supaya virus corona hengkang dari negeri ini. Jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan mengabulkan doa. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, itu sebabnya mari kita berdoa sedemikian rupa. Selain kita melakukan hal-hal yang sepantasnya kita lakukan. Seperti misalnya, dalam kondisi seperti ini kita mesti harus sering cuci tangan, itu betul. Jaga kebersihan, betul. Jangan memasukkan makanan ke dalam mulut sebelum kita cuci. Karena penularannya bisa lewat apa saja. Medianya bisa waktu kita memasukkan makanan. Jadi itu hal-hal teknis yang kita bisa lakukan. Ya, misalnya menggunakan masker, itu cara-cara hal-hal teknis. Tapi saya hari ini sedang membahas dari sisi spiritualnya. Mari hentikan virus corona ini dengan cara satu, perbaiki kehidupan mezbah kita. Persembahkan korban bakaran, apa yang menjadi milik Tuhan persembahkan. Dan bagilah apa yang harus kita bisa bagi kepada orang-orang lain. Kiranya cara seperti ini yang sebagaimana Daud lakukan ini akan menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kota kita akan dibebaskan dari virus corona, bangsa kita dibebaskan, dunia akan dibebaskan. Setelah apa? Setelah maksud ilahi mendidik umatnya tercapai. Kiranya semua jemaat Betani di sini selalu dipagari Tuhan, sehingga virus apa saja tidak masuk dalam rumah tangga kita. Rumahmu diberkati, usahamu diberkati, dan segala pekerjaanmu diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena lewat firman ini kami belajar tentang bagaimana cara Daud di kala itu menghentikan virus Sampar yang identik dengan virus corona di zaman kami. Daud membangun mezbah Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Biarlah umat Tuhan di zaman modern ini bisa belajar sesuatu dari apa yang telah Daud lakukan, dan bersyukur bahwa setelah Daud melakukan semuanya itu, maka virus Sampar hari itu juga berhenti. Yang rencananya 3 hari, dan oleh kemurahan Tuhan, sehari pertama sudah dihentikan oleh Tuhan. Kalau orang-orang percaya berdoa, kiranya kemurahan hati Tuhan yang dari surga turun atas kota kami, sehingga virus ini akan berhenti oleh kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu nama yang sudah memagari rumah tangga kami dari segala virus, termasuk virus corona. Haleluya, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi.
dengan segenap kekuatan dan imanmu katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di sore hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami percaya kami dikuatkan akan firman-Mu ini dalam menghadapi hari-hari ini di mana pandemi COVID-19 terjadi. Kami tidak menjadi takut dan gentar, tapi kami menjadi siap di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana kami mengantisipasi apa yang terjadi hari-hari ini. Dengan 3 hal yang Kau berikan kepada kami, bahwa Tuhan, kami terus Tuhan beribadah sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan kami terus mempersembahkan syukur dan korban keselamatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, semua pandemi ini akan kami lalui dan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu, Bapak Pelurus Raharjo yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi semua jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Kami percaya Tuhan, penyertaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucapkan doa berkat bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, hanya berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.